wabarakatuh. How are you guys? How is everything? Pia kabare. Welcome back to BBI, Belajar Bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar tentang dramatic reading. Apa itu dramatic reading? Kita akan bahas setelah ini secara singkat, jelas, dan padat, insya Allah. Alright, sebelum kita mulai definisi, kemudian bagaimana pementasannya dan seterusnya, ada baiknya kita mengenal karakteristik dulu ya dari dramatic reading. Apakah dramatic reading ini sama dengan drama-drama pementasan yang umum? Dramatic reading sebenarnya termasuk bagian dari seni drama ya, sama halnya seperti teater. Tetapi dramatic reading dan teater itu memiliki perbedaan. Mari kita bahas ya. Apakah definisi dan pengertian dari dramatic reading? Secara definisi, pementasan dramatic reading adalah pementasan drama yang dilakukan hanya dengan membaca dialog naskah tanpa melakukan acting seperti dalam pementasan teater secara umum. Jadi ada kata kunci di sana, tanpa melakukan acting. Dalam artian tidak menghafalkan tetapi membaca. Tentu acting ini bisa didefinisikan secara luas. Tetap ada actingnya tetapi tidak menghafalkan dialog-dialognya. Maka kemudian pengertian ini membedakan dramatic reading dengan pementasan teater yang lain atau pementasan teater secara umum ya. Jadi bisa dibayangkan dalam pementasan dramatic reading ini, pementasannya dilakukan dengan membaca dialog ya. Jadi membawa buku, membawa naskah, kemudian memvisualkan, memvokalkan, memverbalkan dialog-dialog yang ada pada playwright naskah yang sedang dipentaskan gitu ya. Nah, karena pementasan dramatic reading ini hanya membaca, maka kemudian kekuatan dari pementasannya membutuhkan keahlian yang berbeda dengan pementasan teater secara umum. Pemain harus mampu menggambarkan atau menghidupkan suasana dengan melalui tekanan ucapan. Jadi kekuatannya ada pada pembacaan dan kemudian tentunya ada pada wujudnya adalah tekanan ucapan yang disebut dengan tekanan dinamik, tekanan tempo, tekanan nada, naik turun ya, yang kemudian bisa menghadirkan imajinasi penonton tentang adegan dialog yang sedang dibacakan ya. Jadi memang kemampuan khusus dari pemain dramatic reading ini ada fokus pada memvisualkan, memverbalkan, dan mengeksplorasi tekanan-tekanan pembacaan sehingga kemudian suasana pesan yang ingin disampaikan itu bisa terdengar dan terwujud dalam imaji para penontonnya ya. Lalu kalau ada pertanyaan, kira-kira apakah ini menjadi lebih mudah gitu kalau melakukan pementasan dramatic reading dengan pementasan dibanding dengan pementasan teater atau drama yang biasa yang di panggung? Saya kira dua-duanya punya pressure point tersendiri ya, tetapi ada penekanan-penekanan yang perlu difahami dalam pementasan dramatic reading. Pementasan dramatic reading tidak memerlukan gerakan yang terlalu banyak, karena kemudian kekuatannya ada pada pembacaannya nah. Maka kemudian teks masih kita bawa, dialog kita pegang, tetapi kemudian ekspresi-ekspresi yang kita tampilkan harus terwujud di dalam pembacaan tersebut. Apakah boleh bergerak? Tentu geraknya tidak sebanyak atau eksplorasi nonverbalnya atau panggung, stage-nya. Eksplorasinya tidak akan seluas pementasan teater biasa ya, tetapi hanya diperbolehkan melakukan beberapa gerakan seperti berpindah posisi dari duduk menjadi berdiri atau selanjutnya. Jadi ruang dan waktu tempat di atas panggung itu terbatas, karena memang yang difokuskan bagaimana memunculkan kekuatan cerita itu pada pembacaannya ya. Berpindah langkah ke kanan, ke kiri, maju, mundur ya, masuk ke kawasan pertunjukan, keluar dari kawasan pertunjukan, lalu mungkin menggerakkan tangan, jari-jari ya, gitu ya. Kemudian sebagai penghias, pemanis atau mungkin penekanan dalam berdialog, dalam membaca dialognya ya. Bahkan mimik muka juga mungkin ya. Tetapi lagi-lagi semua tadi dilakukan demi menghasilkan tekanan-tekanan, pesan-pesan yang kemudian kuat muncul dalam pembacaannya ya. Karena reading, the most essential power of dramatic reading is in itself, reading itself ya. Jadi kekuatannya ada pada pembacaannya itu ya.
bahwa kemudian nanti ada properti, ada wardrobes, ada tata panggung. Itu semua hanya berorientasi membantu, memvisualkan dan memvokalkan ya cerita sehingga menjadi jelas di imaji para penikmat atau penonton dari pementasan dramatic reading itu ya. Secara sederhana tentu pementasan dramatic reading ini tidak membutuhkan penghafalan, tetapi kemudian lebih kepada penguasaan cerita, tekanan vokal, kemudian penyampaian ekspresi yang lagi-lagi dibungkus dalam reading ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana persiapan sebelum pementasan dramatic reading? Oke. Langkah yang pertama adalah berdoa ya, pasti. Karena semua aktivitas akan menjadi lebih baik jika diawali diniati dengan berdoa. Artinya kita punya keinginan yang baik dengan aktivitas yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita melakukan pelatihan dramatic reading, berdoa tentu menjadi hal yang pokok yang harus tertanam dan menjadi kebiasaan kita sebelum melakukan latihan atau pementasan tersebut ya. Nah, selanjutnya persiapan yang kedua adalah olah fisik. Setelah selesai berdoa ya, para pemain kemudian melakukan yang namanya olah fisik, dipimpin oleh biasanya ada seorang pemandu gitu ya, yang mungkin kemudian mengatur gitu ya bagaimana gerakan-gerakan dan latihan dalam olah fisik ini. Apa yang dilakukan dalam olah fisik ini? Kegiatan ini adalah melakukan beberapa gerakan pemanasannya, warming up, karena yang digunakan tetap adalah physicals, yaitu walaupun itu auditory reading, tetapi yang menggerakkan adalah mulut dan ada otot-otot di sana. Maka kemudian biasanya pemanasannya olah fisik ini dimulai dengan pemanasan tentunya ya, kemudian dari kepala dilanjutkan ke tangan ya, disusul ke kaki, pengaturan nafas gitu ya. Yang terakhir biasanya lari-lari, kemudian berulang sampai nanti pendinginan. Apa maksudnya? Karena kemudian ini tidak hanya olah rasa ya yang terwujud dalam pembacaan, tetapi juga adalah olahraga. Pasti raganya harus digerakkan karena kemudian biar lebih luas dan seterusnya. Nah, ini biasanya wajib dilakukan ya olah fisik ini ya sebelum pementasan. Berdoa sudah, olah fisik ya sudah. Jadi lahir batin ya, warming up-nya sudah, physical and mental, spiritual. Lalu kemudian yang ketiga adalah, ini sangat technical, namanya adalah berjalan mengisi ruang. Ide sederhananya adalah pementasan, kita punya panggung pementasan sama seperti pementasan teater yang umum. Maka kemudian kita berjalan mengisi ruang gitu, tempat asli atau tempat yang memang akan digunakan untuk pementasan. Ini adalah cara yang dilakukan untuk menguasai gitu ya. Kemudian membuat pemain itu bisa terbiasa dengan setting panggung yang sudah disiapkan. Nah, berjalan mengisi ruang di sini adalah mengelilingi area ya yang sudah dibentuk menjadi persegi panjang. Area ini dapat dikatakan sebagai ruang gitu ya. Setelah usai mengelilingi lapangan, dilanjutkan dengan berjalan kecil ya. Tapi tidak harus berjalan, lari juga boleh, dan disarankan agar tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Ini intinya kayak mengenal medan tempur gitu lah ya. Jadi sebenarnya teknisnya bisa macam-macam, bisa jalan, jongkok, meraba, tapi kemudian di ruang lingkup stage yang sudah dipersiapkan untuk pementasan. Maka ini kita sebut berjalan mengisi ruang. Nah, ketika sudah berdoa, sudah olah fisik, terus kemudian sudah mengisi ruang, ini kan sudah cukup, it takes a lot of sweats already, sudah cukup terkuras ya jiwa raganya. Maka kemudian persiapan berikutnya biasa ada yang disebut dengan duduk santai ya. Pelatih biasanya adegannya adalah mempersilakan seluruh pemain untuk duduk santai gitu, dengan kaki terlentang atau menyelonjorkan gitu kalau bahasa Jawanya, agar tidak mengalami kram pada otot kaki atau sejenisnya gitu ya. Jadi ini lebih ke relaksasi ya. Duduk santai namanya. Biasanya dilakukan sebelum reading naskah dimulai. Jadi sebelum kita baca ya biar rileks semuanya, ya kemudian kita atur sedemikian rupa
dengan pose-pose di atas lantai yang memungkinkan pemain bisa merasa feel comfortable and can have a best feeling to start the dramatic reading, gitu ya. Persiapan yang terakhir adalah olah pikir. Nah, ini tidak sering-sering dilakukannya. Biasanya ya terpola sih, tergantung pementasannya, artinya semakin dekat atau masih jauh. Tapi regularly biasanya ada tertentu waktunya, misalnya seminggu sekali atau mungkin setiap latihan sesuai dengan jadwal latihan. Apa yang disebut dengan olah pikir ini adalah aktivitas untuk memvisualkan, mencoba menguasai makna dari karakter-karakter dan dialog yang sedang dan akan dibacakan oleh pemain. Jadi ini tujuannya adalah melatih konsentrasi sebenarnya ya. Para pemain ini biar bisa menenangkan pikiran dan kemudian bisa fokus menjiwai gitu ya. Mewujudkan adegan-adegan dan dialog-dialog itu secara natural dan tentu powerful sehingga message-nya dapat ke audiens ya. Perlu digarisbawahi bahwa olah pikir ini kombinasi antara keduanya ya, antara santai tetapi kemudian memasukkan karakter-karakter dan menguasai alur-alur cerita yang akan dibacakan, sehingga ini sebenarnya tidak seharusnya membuat pemain stres, karena ini lebih ke apa namanya ya, chilling out moment, di mana ada sisi teknis di sana, si fisikal juga ada, dibuat santai tapi sambil kemudian try to get the feelings of whatever characters will be played by the actors ya. Nah, saya kira ini memang tujuannya satu, untuk membuat pemain lebih rileks dengan personanya masing-masing dalam membaca, termasuk setelah page ini apa adegannya dan seterusnya, itu saya kira bisa membuat pemain lebih tenang karena menguasai alur plot ya, bagian dia dalam pementasan dramatic reading ini ya. Alright, that's it for today. Itu tadi sedikit kenalan dengan dramatic reading. Teman-teman bisa baca literatur yang lebih lengkap tentang ini, saya kira. Nah, contoh-contoh dari pementasan dramatic reading ini saya upload link-linknya yang saya pilihkan di kolom komentar dan deskripsi. Silakan teman-teman pelajari dan mungkin bisa kita berdiskusi di bawah, atau juga ada pertanyaan boleh kita jawab kalau memang bisa saya jawab gitu ya. Nah, begitu, sukses teman-teman yang mau belajar dan mungkin mau pementasan dramatic reading ya. All the best. I hope you guys can learn something from today. I'm Fitri Kurnia, I'm signing out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.